Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari Kabupaten Banyumas di channel KBN Nusantara. Sedang ramai menjadi perbincangan publik terkait dengan diangkatnya atau naik pangkatnya Mayor Teddy menjadi letkol, ya, dari mayor menjadi letkol. Dinilai oleh sebagian orang itu adalah kenaikan pangkat yang tidak wajar, terlalu cepat, tidak adil, tidak fair, menyakiti prajurit-prajurit lain selifting. Nah, terkait dengan hal ini, negara memberikan kenaikan pangkat yang cepat, ya bisa dibilang tidak sewajarnya begitu ya, terhadap prajurit-prajurit yang dianggap berprestasi di TNI. Sebenarnya bukan baru kali ini saja. Sebelum ini kita tentu masih ingat kenaikan pangkat yang juga super cepat, bahkan setahun sampai 2 kali, yang dialami oleh Jenderal Andika Perkasa, mantan Panglima TNI kita. Cuman ketika itu tidak terlalu heboh seperti hari ini ya, seperti kenaikan pangkatnya Mayor Teddy. Ya mungkin situasi dan kondisi politiknya yang berbeda. Hari ini terlalu banyak pihak oposisi, pihak yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kita hari ini, sehingga apapun yang terjadi di lingkungan pemerintah atau kekuasaan hari ini tidak luput dari serangan dari bulian dan komentar-komentar yang miring. Tapi pada saat itu mungkin tidak segencar hari ini permusuhan politiknya ya, sehingga ketika Jenderal Andika Perkasa mendapatkan kenaikan pangkat setahun sampai 2 kali tidak terlalu heboh tanggapannya gitu. Oke, saya bacakan tentang kenaikan pangkatnya Mayor Teddy ya. Nanti setelah itu akan kami informasikan juga fenomena kenaikan pangkatnya Jenderal Andika Perkasa. TNI AD bantah kenaikan pangkat Mayor Teddy janggal, sebut ada surat keputusan Panglima. Kepala Dinas Penerangan atau Kadispen TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana membantah anggapan bahwa ada kejanggalan di balik kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel atau Letkol. Wahyu menegaskan bahwa kenaikan pangkat Mayor Teddy sudah sesuai dengan surat keputusan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, bukan hanya surat perintah sprint dari Kepala Staf Angkatan Darat. Kan kalau surat keputusannya di Panglima TNI, Kepala Panglima TNI nomor berapa, lalu keputusan Panglima TNI nomor berapa, lalu sprint kasatnya nomor berapa. Yang beredar di media sprint kasat kan, ya berarti skepnya itu di level atasnya, kata Wahyu saat dihubungi Kompas pada hari Jumat kemarin. Wahyu lantas memberi contoh jika dirinya yang mendapat keputusan presiden atau kepres, maka atasannya yakni kasat pasti akan membuat surat perintah sebagai penugasan. Namun, surat keputusannya pasti akan dikeluarkan oleh pejabat yang lebih tinggi dari kasat menjadi Panglima TNI. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menganggap ada yang aneh dari kenaikan pangkat Seskap Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letkol. TB Hasanuddin menyoroti kenaikan pangkat Teddy itu didasari oleh surat perintah, bukan surat keputusan. TB Hasanuddin menjelaskan kenaikan pangkat militer pada umumnya dilakukan 2 periode dalam 1 tahun, yaitu pada 1 April dan 1 Oktober, kecuali untuk para perwira tinggi TNI, yang mana dapat dinaikkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk kenaikan pangkat luar biasa, biasanya diberikan kepada para prajurit yang berprestasi dan menunjukkan keberanian yang luar biasa di medan pertempuran.
Tapi dulu ketika Pak Jenderal Andika Perkasa naik pangkat kok nggak ramai kayak gini ya. Oke, saya bacakan ya. Ketika Pak Andika Perkasa mendapatkan kenaikan pangkat. Karir Andika Perkasa lama di AS 2 kali naik pangkat dalam setahun. Ini berita tahun 2018 ya. Detik yang nulis. Jenderal Andika Perkasa resmi dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat oleh Presiden Jokowi. Karir militer Andika bermula dari Korps Baret Merah. Dilansir dari berbagai sumber pada hari Kamis 22 November tahun 2018, Andika merupakan lulusan Akmil tahun 1987. Ia mengawali karirnya di grup 2 para komando Kopassus. Ia kemudian juga sempat bertugas di Satuan Elit Penanggulangan Teror Sat 81 Gultor Kopassus. Andika juga pernah bertugas di Departemen Pertahanan pada 2001. Pria kelahiran Bandung 21 Desember 1964 juga pernah berkarir di BAIS. Pada 2002, maaf saya ulangi, iya betul. Pada 2002 Andika diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3 Tosanda Kopassus. Setelah beberapa kali pindah tugas, ia kemudian dipromosikan menjadi Komandan Rindam Jaya pada 2011. Lewat jabatan ini, Andika memperoleh kenaikan pangkat menjadi kolonel. Lalu, pada pertengahan 2012, Andika diangkat menjadi Komandan Korem 023 atau Kawal Samudra di Sibolga. Belum ada setahun, ia lalu dipromosikan menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AD yang mengantarkannya meraih bintang 1 di pundak alias pangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen. Hanya 11 bulan menjadi Kadis Penat, Andika diangkat menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres pada Oktober 2014. Andika dipilih sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Menantu ex-Kepala BIN Hendro Priyono ini pun mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal atau Majen. Sekitar 2 tahun kemudian, menjadi Dan Pas Pampres, Andika kemudian dipromosikan menjadi Pangdam 12 Tanjung Pura pada 2016. Karir Andika terus menanjak. Pada 2018, Andika 3 kali mendapat promosi. Pada awal tahun ini maksudnya 2018 ya, ia diangkat menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan dan Kodiklat TNI AD. Jabatan ini mengantarkan Andika memperoleh bintang 3 atau Letnan Jenderal. Pada bulan Juli, Andika kembali mendapat promosi. Ia diangkat menjadi Panglima Kostrat menggantikan Letjen Agus Kriswanto yang pensiun. Baru 5 bulan menjabat sebagai Pangkostrat, Andika kini menjabat sebagai pimpinan tertinggi TNI AD. Andika dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada hari Kamis 22 November 2018. Andika dilantik menjadi Kasat menggantikan Jenderal Mulyono yang pada Januari 2019 akan memasuki masa pensiun. Jadi Kasat, Andika langsung mendapat kenaikan pangkat menjadi bintang 4 alias Jenderal. Itu berarti dalam 1 tahun Andika mendapat 3 kali promosi jabatan dan 2 kali kenaikan pangkat. Andika juga diketahui banyak menghabiskan waktu untuk studi di luar negeri di awal karirnya. Ia memiliki 3 gelar master dari universitas di Amerika Serikat. Andika pernah mengemban pendidikan di Norwich University, kemudian pada 2003, Andika melanjutkan studi di National War College atau NWC yang merupakan bagian dari National Defense University Washington DC. 2 tahun kemudian Andika belajar di George Washington University yang juga berada di Washington DC. Ia juga merupakan lulusan terbaik seskuad angkatan 1999-2000. Kayak itu sekedar perbandingan lah ya antara kenaikan pangkat Jenderal Andika Perkasa yang luar biasa ya beruntun. Sekedar untuk kita membandingkan agar melihat sesuatu secara adil lah ya, tidak hanya satu pihak.
tidak hanya menyoroti seseorang yang kebetulan berseberangan secara politik hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.